Desember berarti disuruh enggak kayak gitu loh bang, tulisannya isinya. Loh, bagaimana ceritanya ketika di dalam kitab saudara Yesus melepas jubah? Dia melepas jubahnya, lalu kemudian dia menggunakan kain lenan. Itu diterangkan di dalam Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 52. Pada saat penangkapan, di situ jelas dikatakan bahwasanya ada orang yang berjalan di belakang oknum yang ditangkap bernama Yesus. Oknum yang ditangkap yang bernama Yesus yang di belakangnya ini melepaskan kain lenan, lalu dia meloloskan diri dengan lari telanjang. Lenan di Yohanes 13 nomor 4, siapa namanya bang? Terkirim juga Anda ini ke perpustakaan. Yang menggunakan kain lenan adalah Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4. Yang ditangkap tidak menggunakan kain lenan, tetapi yang meloloskan diri menggunakan kain lenan. Berarti yang lolos ini adalah Yesus yang adalah anak Maria. Lalu yang ditangkap Markus 14:50 siapa? Yesus juga, tapi yang diserupakan. Ayo hadapi saya dengan ilmu bang, biar kita mencerdaskan anak bangsa agar mereka tidak mati dalam kekafiran dan tidak masuk ke dalam neraka. Minimal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai kunci pembuka surga kelak di yaumil akhir. Pemuda, padahal sebelumnya Markus 14:50 semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tapi anehnya ketika ada yang berjalan di belakang Yesus, itu tidak dikatakan sebagai murid, tapi dikatakan seorang pemuda dengan menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya lalu kemudian lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang lari dengan telanjang lalu melepaskan kain lenan? Siapa? Enggak mungkin Pak Bom Bom, enggak mungkin. Siapa? Yesus. Siapa? Pisidiking? Enggak mungkin Pisidiking. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Ya nggak mungkin, kaki sembiring nggak mungkin. Lolotnya kayak lombok biji, mana bisa? Bukan. Yang jelas pada saat itu orang yang melepaskan kain adalah Yesus. Kenapa? Karena Yohanes 13 nomor 4 hanya Yesus yang diberitakan di Bible menggunakan kain lenan. Oknum yang lolos dari penyaliban adalah oknum yang menggunakan kain lenan, lolos dari penangkapan. Yang ditangkap kemudian adalah Yesus juga, tapi yang diserupakan. Mungkin. Ini kok jadi berhala semua sih teman Oten ini malas. Gimana? Itu versi abang apa versi Alkitab itu bang? Yang ditangkap itu? Bible, kan Bible. Ada ditulis di situ. Bible yang mengatakan, kan Yudas mengatakan begini kepada tentara-tentara Romawi. Ya kan? Dengarkan ceritanya. Kristen apa nggak tahu Bible? Dia mengatakan, siapakah yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Kata Yesus di dalam Yohanes 18. Ketika kemudian Yudas membawa tentara Romawi, baca Yohanes 18 1 perikop, membawa tentara Romawi untuk menangkap Yesus di tempat persembunyian. Apa kata Yudas? Yang aku cium itu adalah Yesus, maka tangkaplah dia, kata Yudas. Begitu mereka sampai ke tempat persembunyian, apa kata manusia yang muncul, yang ada di tengah-tengah Yudas dan tentara Romawi? Maka orang yang ada di situ bertanya kepada Yudas, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, kami mencari Yesus dari Nazaret. Bung, kalau Anda mengenal saya nih, abang kenal saya, kemudian Anda mencari saya, lalu kemudian dalam keadaan genting, Anda mencari saya, Anda tiba-tiba menemukan saya. Begitu Anda menemukan saya nanya kepada Anda, Saudara Haryani, Anda cari siapa? Anda kan kenal saya, masa kan Anda mengatakan, saya mencari Bang Suma dari Makassar? Gak mungkin. Karena Anda mengenal saya, maka Anda akan berkata, saya mencari engkau. Ini kok begitu? Yudas dan tentara-tentara kok bertanya, siapa yang kamu cari? Ketika ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Kata orang itu, kata mereka, Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum itu? Akulah yang engkau cari. Loh, berarti dia Yesus dong. Harusnya, kalau memang mereka kenal, harusnya dia berkata, kamu yang aku cari. Ya udah, tangkaplah aku. Kalau begitu tangkaplah. Kan begitu. Tapi faktanya, begitu dia mendengarkan, akulah yang engkau cari, mereka mundur lalu berjatuhan. Ada apa mereka jatuh? Kenapa mereka berjatuhan ketika oknum ini mengatakan, akulah yang engkau cari? Kenapa mereka berjatuhan? Karena ada satu keajaiban tiba-tiba terjadi di situ.
Karena Yesus itu ditengarai bisa merubah wajah dan seterusnya. Jadi yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Setelah berjalannya waktu, ditangkaplah ini kan. Markus 14, Anda baca satu perikop. Markus 14, di data nomor 50-nya, bunyinya di situ, ting. Kenapa bunyinya ting di situ? Karena di situ fokusnya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Saya ulang lagi. Markus 14 nomor 50, di situ ada bunyinya, ting. Tapi pakai ho, makanya bunyinya, ting, 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 ting. Di situ jelas dikatakan semua murid lari meninggalkan Yesus. Masih ada nggak murid di situ? Nggak ada. Kenapa bisa? Karena narasinya semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tak ada lagi murid. Tak ada lagi murid. Tapi apa yang terjadi setelah tidak ada murid? Apa yang terjadi? Baca nomor 51, nomor 52. Nomor 50-nya bukan ting lagi, tapi tong. Kenapa? Karena di situ ada seorang pria yang lari dalam keadaan telanjang. Lalu, jadi ketika dikatakan di dalam Markus 14 nomor 51, seorang laki-laki berjalan di belakang. Padahal kan murid sudah pada kabur semua. Kok masih ada? Masih ada satu orang menggunakan kain lenan. Siapa yang satu menggunakan kain lenan ini? Di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus yang menggunakan kain lenan. Yesus. Nah, nomor 52-nya yang menggunakan kain lenan ini pun lari meloloskan diri. Berarti Yesus tak ditangkap. Yang ditangkap siapa? Akulah Yesus dari Nazaret. Itulah penggantinya yang ada Terus ayat satu hari. 53-nya apa, Bang? Gimana? Ayat 53-nya apa lagi, Bang, lanjutannya? Anda baca satu perikop pun itu tidak akan membuat berubah orang telanjang ini menggunakan sarung Sunda. Nggak bisa. Tetap aja yang melepaskan diri ini adalah menggunakan kain lenan. Dan Yesus menggunakan kain lenan. Nomor 53 di situ jelas sekali dikatakan. Kemudian Yesus dibawa menghadap ke imam. Yesus yang mana nih? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yang ini. Ini Yesus ini yang mana? Kan ada Yesus Barabas, ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Maria. Ya kan? Ini Yesus yang mana nih? Bukankah tadi sudah dikatakan, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Tangkap. Yesus dari Nazaret, ditangkaplah dia. Tapi apa betul yang ditangkap itu adalah Yesus Kristus? Anak Maria. Benar nggak dia? Dari mana bisa ditahu? Dari mana? Bawa. Abang tahunya dari mana kalau dia nggak ditangkap? Jadi kan lari. Ada Melepaskan nomor, lenan. tadi kan saya sudah sampaikan. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah, lalu mengganti jubahnya dengan kain lenan. Nomor Yang lari itu 51, 52, Yesus. ada seorang pemuda menggunakan kain lenan. Lari terbiri-biri Lalu telanjang. lulus melarikan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan menurut saudara? Yesus. Pak Bomom, nggak mungkin, mana muat badannya. Kalau Pak Bomom itu pakai karung goni, Bang. Nggak bisa kain lenan dia. Bukan. Itu sudah jelas Yesus anak Maria yang menggunakan kain lenan dan meloloskan diri. Itu dia. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan konsep penyaliban adalah dosa pencabulan, dosa pemuritan, dosa pembunuhan, dosa pemerkosaan, dosa pencurian, dosa durhaka kepada orang tua, dosa membunuh orang lain, dosa memperkosa ayam, memperkosa kambing. Semuanya ditebus oleh Yesus. Padahal Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Di mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7. Masakan pencuri ayam diselamatkan dan yang menjadi tebusannya adalah orang yang tidak bersalah. Apakah masuk akal? Orang yang memperkosa tetangganya diselamatkan dan yang menjadi korban adalah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Orang yang membunuh ibunya sendiri diselamatkan dan yang menjadi korban adalah Yesus, yang adalah orang suci. Sementara Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan pencuri ayam. Gimana itu? Bagaimana tuh? Jadi orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang adalah pelaku dosa kemudian pingin kali dosa-dosanya nyembah dewa Zeus, dewa Horus, dewa Atis, makan babi, makan cicak, makan kutu dan seterusnya. Pingin dosa-dosa mereka ini ditanggung oleh oknum yang bernama Yesus. Pingin kali. Bang. Dan kalian menjadi pengikutnya. Oh, Bang. Sementara Tuhan mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Kok ada yang jadi korban? Kalaupun harus ada korban, tadi saya sudah ngajarin. Tuhan mengatakan bahwasanya korban yang harus dipersembahkan adalah hewan. Coba Anda lihat di dalam Matius 8 nomor 4. Apa ajaran Yesus di situ? Ini Yesus loh. Pergilah, perlihatkanlah dirimu di hadapan imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan hewan atau manusia? Hewan. Hewan, Bang. Manusia atau hewan? Hewan. Hewan. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Selesai kita.